형 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak siapa yang mau memimpin doa? Kepada anak Salsa dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Salsa sudah mau memimpin doa. Jadi di sini anak-anak semuanya masuk semua atau tidak? Masuk semua, Bu. Oke, alhamdulillah kalau semuanya masuk semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tujuan dari kegiatan kita hari ini itu akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal yang bertujuan untuk supaya anak-anak memahami dan mengetahui mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini dan menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak mengenai apa yang akan kita bahas. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini itu mengenai pergaulan bebas. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Ya Bu, Kepada Bagus, silakan. kalau menurut saya pergaulan bebas itu kayak anak sekolah merokok Bu. Ya, bagus sekali ya pendapatnya. Kepada anak Erina. Pergaulan bebas itu, Bu, bentuk perilaku yang menyimpang. Ya, terima kasih Nak Erinda, bagus sekali pendapatnya. Kepada anak Adventus dipersilakan. Saya pergaulan bebas itu pergaulan yang tidak sehat Bu, seks bebas, narkoba. Ya, betul sekali tanggapan anak-anak tadi. Terima kasih kepada anak Adventus. Dari tanggapan semua anak-anak yang berpendapat tadi sudah betul ya. Di sini Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Nah, pergaulan bebas ini juga dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan bebas memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan kepribadian, terutama pada remaja. Kayak anak-anak sekarang ini kan masa SMA itu adalah masa remaja di mana anak-anak itu sedang mencari jati diri dan lagi masa-masanya untuk mencoba-coba hal baru. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama itu menghamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu. Yang kedua, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas. Yang ketiga, tidak bijaksana dalam memanfaatkan waktu, sering bermain game, bergadang, dan lain sebagainya. Yang keempat, suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Yang kelima, berperilaku tidak baik dalam lingkungan masyarakat dan merugikan masyarakat. Yang keenam, melakukan seks bebas. Yang ketujuh, masih banyak remaja itu yang sudah mulai merokok, minum-minuman beralkohol. Dan yang kedelapan itu mudah emosional, gelisah, tidak sabar, tidak mau mengalah, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan pada orang banyak. Yang kesembilan, tidak menginginkan nasihat dari orang tua. Yang kesepuluh, dalam berpakaian tidak pantas dan terlalu senonoh. Yang ke-11, mengalami tekanan emosi dan mental. Dan yang terakhir itu ada mendapatkan uang atau hal yang diinginkan
diharapkan untuk memperhatikan terlebih dahulu ya. Nanti ngobrolnya. Oke, nah dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan definisi dan juga ciri-ciri dari pergaulan bebas. Kira-kira anak-anak di sini ada nggak yang di lingkungan sekitarnya itu, ke lingkungan kehidupannya itu melihat bentuk pergaulan bebas di lingkungan sekitar? Kepada anak salsa dulu ya, Nak Bagus. Baik Ibu, jadi kalau dari saya sendiri seperti kayaknya tuh yang sering saya lihat itu kayak merokok sama minum-minuman keras, bahkan sampai seks bebas Ibu di pertemanan SMA saya itu. Enggak di pertemanan SMA saya aja, tapi anak-anak SMP pun kayak gitu Bu, kayak merokok di belakang kelas, minum-minuman yang seharusnya tidak diminum pada usia seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Nak Salsa atas pendapatnya. Kepada Nak Bagus dipersilakan. Kalau di lingkungan saya tuh teman-teman saya tuh banyak ini Bu, kayak tidak bertanggung jawab. Kalau dikasih PR tuh kadang kerjanya tuh pas pengumpulan Bu, itu pun mencontek Bu, bukan mengenai sendiri Bu. Oke, terima kasih kepada Nak Salsa dan Nak Bagus atas pendapatnya. Jadi tadi yang dirasakan di lingkungan sekitar Nak Salsa tadi, Nak Salsa melihat ada banyak teman-teman Nak Salsa itu yang sudah mulai mencoba rokok, minum-minuman keras, bahkan sudah mencoba yang namanya seks bebas seperti itu. Nah, dari Nak Bagus tadi sudah melihat di lingkungan sekitarnya Nak Bagus itu banyak yang tidak mengerjakan tugas dan mengerjakan tugasnya itu di sekolah dan itu mencontek, betul? Betul. Ya. Oke. Nah, tadi kan sudah Ibu jabarkan mengenai apa itu pergaulan bebas, ciri-cirinya, dan juga ada contoh dari Nak Salsa dan Nak Bagus. Ini ada faktor dan dampak dari pergaulan bebas ini sendiri. Yang pertama ada pergeseran budaya, di mana kayak yang kita tahu sekarang ini itu budaya yang kita rasakan sekarang sudah mulai mengikuti gaya anak yang kebarat-baratan, seperti kayak yang cewek sering pakai rok mini atau baju sejari keluar seperti itu. Nah, yang kedua kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian dari orang tua ini juga merupakan salah satu faktor dari pergaulan bebas. Kayak orang tua itu yang harusnya memperhatikan anaknya lebih memberikan perhatian supaya anak itu tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, ini karena orang tuanya tidak memperhatikan anaknya, jadi anaknya itu mencari kesenangan di luar dan terjerumus ke pergaulan bebas. Yang ketiga itu ada teman dekat. Teman dekat juga bisa menjadi salah satu faktor dari pergaulan bebas ini, karena yang kita tahu kan anak remaja seperti kalian ini masih mencari jati diri dan mau ikut-ikutan. Jadi kalau temannya ke pergaulan bebas, dianya pengen coba-coba seperti itu. Yang terakhir ada media. Di media ini yang kita tahu kan media sosial sekarang itu lebih luas seperti itu. Jadi kita bisa melihat perkembangan budaya itu dari media. Nah, dari media ini sendiri kita kayak teman-teman ada yang bisa melihat video kayak pornografi, itu merupakan salah satu contoh dari pergaulan bebas. Nah, dampak dari pergaulan bebas ini bisa menurunnya prestasi belajar, putus sekolah, bahkan hamil di luar nikah. Selanjutnya itu ada bahaya dari pergaulan bebas. Yang pertama, ketergantungan obat, adanya seks bebas, kriminalitas meningkat, kesehatan menurun, menurunnya prestasi belajar, hubungan keluarga yang renggang, dan yang terakhir itu yang pastinya berdosa, ya teman-teman. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan juga ada anak-anak yang
berpendapat tadi ada yang ingin bertanya tidak? Oke, sepertinya tidak ada ya. Kita lanjutkan saja. Yang selanjutnya itu ada cara terhindar dari pergaulan bebas. Yang pertama ada jujur pada diri sendiri. Yang kedua ada memperbaiki cara pandang. Yang ketiga memiliki kegiatan yang positif, seperti kayak remaja-remaja sekarang ini daripada berkumpul tidak jelas, lebih baik mengikuti ekstrakurikuler atau di rumah berkumpul bersama keluarga, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada menjadi pribadi yang taat, berpikir maju, menjaga keseimbangan hidup, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, perbanyak membaca buku. Nah, dari semua penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga pendapat dari teman-teman tadi, ada yang ingin bertanya, anak-anak? Oke, sepertinya anak-anak semuanya sudah mulai tidak fokus ya. Sekarang kita ice breaking dulu ya, supaya semua fokus. Oke, jadi anak-anak diminta untuk berdiri. Oke, jadi ice breaking-nya itu ikuti apa yang Ibu katakan, bukan apa yang Ibu pegang. Jadi kalau Ibu bilang kepala, pundak, lutut kaki, tapi Ibu pegang mulut, kalian pegang apa yang Ibu katakan. Ibu ngomong pegang mata, jadi pegang mata walaupun Ibu memegang kepala. Paham anak-anak? Paham. Oke, mari kita mulai. Kepala, pundak, lutut kaki. Oke, ingat. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Kepala, pundak, lutut kaki, hidung. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala. Oke, semuanya sudah beres ya. Oke, kan tadi kita sudah ice breaking dan anak-anak sudah fokus kembali. Oke, di sini kan Ibu ada video mengenai pergaulan bebas. Jadi Ibu mau meminta anak-anak untuk dibagi kelompok, langsung saja ya, dibagi 2 kelompok. Jadi ini yang sebelah sini berlima dan yang sebelah sini berempat. Nah, jadi anak-anak diharapkan untuk memperhatikan video yang akan Ibu paparkan ini, dan di akhir nanti anak-anak diminta untuk memberikan kesimpulan dari video ini, membahas tentang apa dan bagaimana tanggapan anak-anak mengenai video ini. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Oke. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara. Masa muda adalah salah satu masa-masa terindah bagi kebanyakan remaja, tetapi tidak dengan Karin. Awalnya, semua berjalan dengan sangat indah. Karin memiliki keluarga yang utuh dan sangat dimanja oleh kedua orang tuanya. Tetapi, suatu hari bagai karang yang diterpa ombak, keadaan di dalam rumah Karin sangat berubah drastis. Karin yang ingin memasuki bangku kuliah pun harus menghadapi keadaan yang sangat pahit tersebut. Sampai suatu ketika, ia dipertemukan dengan seorang lelaki yang satu kampus dengan dia, dan itu membuat hari-hari Karin menjadi lebih baik. Tetapi lagi-lagi kesenangan yang dirasakan Karin itu sementara. Penasaran dengan bagaimana awal dari semua kekacauan ini terjadi? Di ujung hari. Lu ambil jurusan apa di sini? Gue ambil ilkom di sini.
Kalau lo ambil apa? Wih, kebetulan sama dong kita. Lo ngapain ngikutin gue? Gak apa-apa, lagi gue juga gak tahu harus kemana. Lagi pula, habis ini kan kita bakal bareng lagi buat ngumpul per kelompok. Pelan-pelan dong jalannya. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Lo nya aja gak ada kerjaan pakai ngikutin gue segala. Jadi cewek, dia suka marah-marah terus. Nanti cepet tua. Lo gak penasaran siapa nama gue? Gak sama sekali. Oke, kenalin. Gue Alex. Nama lo siapa? Gue nanya kali. Kok malah diem? Gue Karin. Ngapain lo ikutin gue lagi? Kan ini udah waktunya pulang. Gak apa-apa. Cuma mau mastiin kalau lo bener-bener nyampe parkiran. Udah, gue cabut dulu ya. Bye. Oi Alex, Lo Rin, kemana aja lo? Seminggu kemarin gue nyariin lo mundar-mandir di area kampus, tapi lo gak ada juga. iya, gue sakit. Oh gitu, yaudah yuk ke kelas. Kebetulan kan lo sama gue sekelas. Rin, kemana lo? Nanti lo pulang sama siapa? Kepo. Udah, pulang aja sama gue yuk. Gue anterin. Gak mau, gue bisa pulang sendiri naik ojol. Udah, ayo cepet. Woi Karin, lo kira gue tukang ojek apa? Langsung ditinggal gitu aja. Berisik. Ya udah cepet masuk. Ini pada kemana Rin? Lo sendiri doang di rumah segede gini? Gak usah banyak tanya jadi orang. When somebody loved me, everything was Lo kenapa Rin? every hour. Are you okay? Rin, lo kenapa? Ada apa? Gue siap kok dengerin lo kalau lo mau cerita. When she was happy so. Setelah Karin selesai bercerita, Alex pun menghampirinya dan mulai mendekat Karin supaya rasa sedihnya hilang lagi. Namun, sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan pun terjadi. Alex mulai berani memegang tubuh Karin terus-menerus, dan karena terbawa oleh suasana, akhirnya Karin dan Alex pun menuju ke kamar. Rin, lo kenapa? Nggak apa-apa kok. Pergi yuk Rin. Alex mengajak Karin menyusuri kota di sore hari. Alex berpikir
Apakah Karin menjadi diam begini gara-gara yang terjadi semalam? Alex pun mengajak Karin mengobrol. Untungnya, Karin meladeni pembicaraan Alex. Sebenarnya, Alex sudah suka kepada Karin dari pertama kali bertemu. Dia pikir gadis itu sangat unik. Setelah beberapa jam menyusuri kota, Alex bertanya kepada Karin apakah ia ingin ikut Alex ke kosannya. Dan Karin pun menjawab iya. Mereka pun menuju ke sana. Kita mau ngapain di sini, Lex? Malam ini kita di sini aja ya. Kan kemarin lo udah menjamu gua. Nah, sekarang gantian ya. Itu apa, Lex? Oh, ini. Bukan apa-apa. Ini aman kok. Gua dapat dari temen tongkrongan gua kemarin. Mau nyoba nggak, Rin? Semakin lama mereka berdua selalu melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Mereka sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Suatu hari mereka mencoba benda tersebut kembali. Mereka sering terbawa suasana dan berakhir dengan keadaan tidak memakai baju selai pun. Alex pun sadar bahwa ia sudah menjerumuskan Karin ke dalam keadaan yang sangat tidak benar. Akan tetapi, Karin tetap saja ngotot ingin mencobanya terus-terusan tanpa mendengar perkataan Alex. Sikap Karin semakin hari pun semakin liar. Ia sering membawa minuman-minuman keras ke tempat mereka untuk diminum bersama. Tapi Alex menolak dan memutuskan untuk meninggalkan Karin. Setelah mengalami semuanya, Karin memulai kuliahnya lagi dan berusaha untuk bangkit sendiri. Walaupun ia belum pulih sepenuhnya, banyak yang harus dikejar oleh Karin untuk masa depan yang lebih baik. Karin baru saja selesai melakukan kegiatan-kegiatan yang positif demi menghilangkan rasa candunya. Tiba-tiba ada seseorang datang menghampirinya, dan ternyata orang itu adalah Alex. Karin pun terkejut dan tidak ingin menemui Alex untuk saat ini. Dia masih tidak bisa melupakan betapa jahatnya Alex meninggalkan dirinya. Rin, biar gue jelasin semuanya, oke? Buat apa? Lo yang udah ninggalin gue tiba-tiba. Karena itu, Rin, gue mau jelasin semuanya. Alex sangat menyesal telah meninggalkan Karin dengan keadaan yang sangat tidak baik. Alex bercerita bahwa sudah pernah masuk ke dalam dunia gelap tersebut karena depresi ditinggal oleh kedua orang tuanya. Jadilah Alex mencoba semua hal-hal buruk tersebut sampai ia sadar harus kerja untuk membiayai hidupnya sendiri. Selama bekerja, Alex memang sudah tidak mengkonsumsi hal-hal tersebut. Tapi semua berubah saat awal kuliah bertemu teman lamanya dan ditawari lagi barang haram tersebut. Awalnya Alex tidak mau karena sudah tertarik dengan Karin. Namun temannya tetap memberikan dengan alasan untuk disimpan. Pada saat itu, Alex dan Karin sudah saling mencinta serta pada saat itu juga mereka melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya. Setelah hal itu terjadi, Alex merasa sangat aman dengan Karin dan ia merasa bahwa ia harus menjaga Karin. Namun semua hal berubah ketika semester 6 mereka dilanda oleh banyaknya tugas yang menyebabkan mereka stres. Sehingga Alex menggunakan kembali barang haram tersebut yang ia simpan dari temannya. Sayangnya Alex menggunakan barang haram tersebut bersama Karin, sehingga Karin terjerumus ke dalamnya. Karena Karin terjerumus dan semakin memburuk, Alex pun meninggalkannya sendiri. Karin yang mendengar penjelasan Alex pun menangis. Ia tidak menyangka bahwa Alex mengalami kejadian yang sama dengan dirinya. Setelah mereka berbicara dan saling meminta maaf atas apa yang terjadi, mereka berdua akan melakukan hal-hal baik untuk kedepannya. Mereka akan menjalani kehidupannya lagi dimulai dari menyusun ketertinggalan di kuliahnya sambil memperbaiki hubungan mereka berdua. Sebesar apapun dan seberat apapun masalah kehidupan yang kalian sedang hadapi, seperti contoh cerita di atas, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat rugi diri kita sendiri atau membuat rugi orang lain. Jangan sampai berpikir bahwa terjun ke dunia gelap untuk mencoba hal-hal yang berbau narkotika adalah pilihan terbaik untuk melupakan masalah yang terjadi. Karena itu bukan suatu solusi dan itu tidak akan membuat masalah yang terjadi akan hilang begitu saja. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang akan terjadi pada tubuh Anda. Pikirlah bahwa hal-hal positif di dunia ini masih banyak. Banyak pilihan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
sudah melihat video animasi pendek mengenai pergaulan bebas. Di sini Ibu mau meminta anak-anak untuk menyimpulkan mengenai apa yang terjadi di dalam video ini. Jadi Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Jadi anak-anak diharapkan menuliskan kesimpulan dari video ini di dalam lembar kerja siswa ini ya. Boleh dibagikan ke belakang? Dari kita kan sudah menonton video nih tadi, terus Ibu juga sudah membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Anak-anak boleh berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyimpulkan mengenai kesimpulan dari video animasi pendek mengenai pergaulan bebas ini seperti apa. Jadi boleh untuk berdiskusi dengan teman-temannya dan menuliskan di kertas masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, boleh dikumpulkan kembali ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah menuliskan kesimpulan dari video yang kita tonton tadi di lembar kerja peserta didik. Sekarang karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, jadi Ibu mau meminta anak-anak di sini untuk salah satu menyimpulkan dari kegiatan kita pada hari ini. Di sini siapa yang mau menyimpulkan? Boleh kepada anak Novita dipersilakan. Baik Bu, jadi pergaulan bebas adalah pergaulan yang bisa kita menyimpulkan di mana pergaulan bebas ini sudah melewati batas, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Nah, bentuk dari pergaulan bebas ini seperti minum-minuman, menonton film pornografi, dan masih banyak lagi. Faktornya itu dikarenakan beberapa sebab yang pertama kurangnya perhatian orang tua, pengaruh media sosial, pengaruh teman sebaya, serta pengaruh budaya yang semakin hari semakin mengikuti gaya hidup kebarat-baratan. Oke, terima kasih kepada Novita yang sudah mau menyimpulkan mengenai kegiatan kita pada hari ini. Karena tadi Ibu sudah memaparkan materi dan juga kita sudah berdiskusi, sudah menonton video dan juga sudah disimpulkan. Di sini masih ada yang ingin bertanya tidak mengenai materi kita hari ini? Sudah mengerti semua kan? Oke, Ibu harapkan selesai dari kegiatan kita hari ini, Ibu harap anak-anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 di mana anak-anak harus istirahat, jadi dicukupkan sampai di sini saja. Kita tutup dulu kegiatan kita hari ini dengan doa. Di sini anak-anak siapa yang mau memimpin doa? Pada Erinda, silakan. Baik, kita mengakhiri kegiatan pada hari ini adalah berdoa. Terima kasih kepada Anak Erinda sudah mau memimpin doa. Karena sudah juga dengan doa sudah disimpulkan juga tadi